Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Marilah kita mulai Saat Teduh ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Semata-mata pada pagi hari yang cerah ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, kami boleh bersaat teduh, kami akan mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga di saat teduh ini kami akan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, judul Saat Teduh pada pagi hari ini adalah taat penuh kepada Allah, yang didasari pada firman Tuhan Yosua pasal 6 ayat yang kelima yang berbunyi sebagai berikut. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Amin. Kekasih Tuhan, tidak masuk akal itulah yang mungkin terlintas di pikiran Yosua ketika mendapat perintah dari Tuhan untuk mengelilingi kota Yeriko dan untuk menaklukkannya. Mungkin Yosua mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Memang, kekasih Tuhan, bila saat itu ia mengikuti alur berpikir logis, maka Israel tidak akan mendapatkan suatu kemenangan. Namun, walaupun itu dianggap tidak masuk akal, mereka toh melakukannya. Inilah suatu bukti bahwa umat Tuhan pada waktu itu taat penuh kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepadanya, ia lakukan walaupun secara manusia itu tidak masuk akal, walaupun secara manusia itu tidak mungkin. Di mana umat Tuhan pada waktu itu yang dipimpin oleh Yosua harus mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari, satu kali mengelilingi, tetapi pada hari yang ketujuh dia harus mengelilingi 7 kali, dan itu dilakukan. Ternyata pada saat dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, terjadilah suatu mukjizat yang begitu besar. Benteng atau tembok kota Yeriko yang begitu kokoh, yang begitu kuat, dengan dikelilingi dan sambil bersorak-sorai, benteng Yeriko itu menjadi runtuh. Kekasih Tuhan, seringkali logika itu menghambat kita untuk maju. Seringkali kita merasa ragu, merasa takut, dan merasa khawatir. Tetapi melalui pengalaman kehidupan umat Tuhan ini memberikan suatu pendidikan yang baik bagi kita
orang percaya pada saat sekarang ini, ya, supaya kita tidak mengikuti alur berpikir logis, tetapi biarlah kita mau taat, patuh sepenuhnya kepada Allah, ya, maka akan terjadi suatu mukjizat yang besar, mukjizat yang luar biasa, sebagaimana mukjizat yang terjadi pada saat Yosua memimpin umatnya untuk menaklukkan kota Yeriko. Marilah saat sekarang ini kita taat penuh kepada Allah. Jangan bersandar pada pikiran logis kita, karena Allah punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Allah berpikir, bertindak untuk yang terbaik bagi setiap orang yang taat kepadanya. Seringkali Allah memberikan jalan dengan jalan yang sederhana, yang secara manusia itu tidak mungkin, tetapi nyatanya kalau ketaatan itu ditunjukkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya begitu luar biasa di dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu indah, dan kami telah mendapatkan pendidikan yang begitu luar biasa dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketaatan penuh yang dilakukan umat-Mu kepadamu mendatangkan mukjizat yang begitu luar biasa. Kehidupan umat-Mu ini hendaknya mewarnai kehidupan kami pada saat sekarang ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kekasih Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.